Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberikan nikmat yang luar biasa. Kita masih digerakkan hati kita untuk datang beribadah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita tercatat sebagai timbangan kebaikan kita kelak di dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya maksudku yang dirahmati Allah, pada pengajian ini kita masih melanjutkan tema-tema sebelumnya dari rukun Islam. Yang pertama 25 syahadat. Kita masih berada pada syahadat yang la ilaha illallah, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian sebelumnya kita sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan oleh Allah pada diri kita. Kita akan melanjutkan melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keberadaan Allah, sehingga kita bukan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat pada lisan kita, tetapi itu mendalam betul sampai kepada keyakinan kita bahwa tidak ada yang pantas untuk disembah, dimintai pertolongan, dimintai perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk-makhluknya itu sungguh sangat beragam, sungguh sangat banyak, berbagai macam jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu jenis ada spesies tertentu yang setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, dalam setiap jenis dan spesies makhluk, tanda kebahagayaannya Allah itu tidak ada satupun yang sama sebetulnya. Aturan-aturan dan kelebihan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya itu berbeda semua. Tidak sama kita dengan malaikat, malaikat tidak sama dengan jin, jin tidak sama dengan kita manusia tidak sama dengan hewan-hewan, hewan-hewan dari berbagai macam jenisnya. Itu semuanya memiliki sunat tersendiri. Di miliaran makhluk yang diciptakan Allah, itu juga miliaran aturan-aturan hidup yang khusus untuk makhluk ini. Tidak bisa kita membawa satu sunatullah makhluk kepada sunatullah makhluk yang lain. Misalnya ketika kita ini manusia nanti bisa melihat ketika ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Jadi hukum sunatullah yang berlaku pada mata kita manusia, selama itu manusia biasa, maka salah satu syarat untuk melihatnya adalah harus ada cahaya. Maka ketika tidak ada cahaya, maka kita manusia tidak bisa melihat. Tetapi hukum sunatullah pada mata kita manusia itu tidak bisa ditarik
untuk menjadi hukum sunatullah pada makhluk-makhluk yang lain. Karena ternyata begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah, dia bisa melihat tanpa ada cahaya. Maka kucing, semakin gelap kucing itu, semakin terang penglihatan, semakin ada cahaya, semakin lemah penglihatan kucing. Terus kalau kita jalan naik motor, tiba-tiba ada jauhan seperti senter, ternyata kita dekat, itu mata kucing yang mengeluarkan cahaya yang terang merah, sehingga di tengah kegelapan dia bisa melihat. Ada lagi kelelawar, misalnya pada ibu kalong, ya, kalau saya jadi soprek itu roda kalong, banyak kalong. Kalong ini juga aktivitasnya itu kan di waktu malam. Tapi kalong atau kelelawar itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan seterang penglihatannya kucing. Padahal dua-duanya beraktivitas pada waktu malam. Bahkan lebih berbahaya lagi kalau itu, karena dia bukan hanya merayap di sana, tapi dia terbang. Sementara penglihatannya tidak terlalu terang. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sunatullah tersendiri kepada kamu. Di bagian lehernya Allah letakkan radar. Jadi dengan kepakan sayapnya, kemudian ada getaran, maka setiap benda-benda yang ada lewati itu cepat memantulkan getaran masuk ke radar dia, sehingga meskipun dia tidak terang kelihatannya, tidak pernah kita menemukan ada kalung yang terbentuk di lingkungan dan sebagainya. Dia bisa melewati getaran. Itu hukum sunatullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kamu. Dan setiap makhluk yang lain juga sama semua seperti itu. Ada hukum sunatullah. Ada makhluk yang bisa hidup di air berdasarkan hukum sunatullahnya. Ikan paus hidup di air tapi bernapas dengan paru-paru saja. Berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberikan oleh Allah hukum sunnatullah yang tersendiri pada makhluk tersebut. Maka tidak boleh kita ketika melihat makhluk Allah bahwa menyeret sunnatullah tersendiri pada makhluk itu. Oleh karena itu tidak boleh kita berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali kita paham betul dengan sunnatullah. Maka jangan pernah mau mencoba-coba menangkap buaya kalau tidak paham tentang sunnatullah buaya. Bisa jadi korban. Jangan pernah mencoba-coba tangkap ular kobra. Kalau tidak paham sunatullah ular kobra, maka bisa berbahaya. Coba kita lihat kepada itu, banyaknya itu ular-ular, tapi kan masing-masing lain sunatullahnya. Ular kobra dan ular air sama-sama ular, tapi kalau ular air yang gigit kita, itu justru giginya yang kita tidak berbahaya. Tapi kalau ular kobra gigitan sekali saja kita bisa meninggal. Bapak dan Ibu. Nah, itulah sebabnya karena ada hukum sunatullah itu, dan itulah yang dipelajari oleh manusia sehingga kemudian kita manusia ini bisa berkembang biak. Karena hukum sunatullah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu jenis makhluk, maka itu sama semua jenis makhluk itu sunatullahnya. Maka ketika kita manusia ini mempelajari sesuatu, tidak perlu kita mempelajari semuanya. Misalnya kita ingin mempelajari sunatullah ular kobra, tidak perlu kita menangkap seluruh ular kobra untuk mengetahui hukum sunatullah yang terdapat pada ular kobra. Maka cukup 1, 2, 3 ular kobra yang kita tangkap, lalu dipelajari hukum sunatullahnya, maka hukum sunatullah ular kobra itu bisa menyangkut menyeluruh kepada hukum sunatullah ular kobra semuanya. Kalau menangkap ular kobra, coba inginkan ular tikus bisa mati, tangkap lagi yang kedua mati lagi, tangkap yang ketiga mati lagi, berarti hukum sunatullah pada ular kobra bahwa ular kobra beracun. Maka kita harus berhati-hati terhadap ular kobra. Kita gigit ular air, lengket gigitnya tapi tidak berbahaya. Datang ular gigit lagi tidak berbahaya. Ketika gigit lagi tidak berbahaya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ular air secara hukum sunatullahnya tidak beracun. Maka dia ketemu dengan ular air, tidak perlu kita khawatir dengan racunnya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita manusia untuk memahami hukum
sunatullah pada setiap makhluk, karena setiap jenis makhluk atau spesies makhluk tertentu maka berlaku hukum sunatullahnya pada makhluk tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah berhenti mencipta. Jadi bukan mencipta dari dulu saja, tapi sampai detik ini. Kullu yawmin huwa fi sha'an. Setiap saat Allah sibuk dengan penciptaan. Tidak pernah berhenti. Termasuk pada makhluk-makhluk itu, termasuk pada sel-sel makhluk itu, atau apa istilah dokternya, pada sel-sel makhluk itu. Ketika dia mati, Allah SWT ciptakan lagi yang baru pada makhluk tersebut, kepada itu. Dan boleh saja kalau Allah mau menukar itu sel-sel antara satu orang, antara satu makhluk dan makhluk yang lain. Misalnya Bapak Ibu, ketika sel-sel saya mati, lalu Allah SWT ciptakan sel-sel yang baru, tetapi sel-sel orang lain yang dipindahkan masuk ke saya, sementara sel-sel saya tidak ada, maka pada dalam waktu beberapa detik itu bisa berubah sedikit demi sedikit, muka kita berubah. Jadi bisa saja tiba-tiba tertukar muka kita, tertukar moral kita, karena sel-sel kita itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semestinya sel-sel itu mati dan tidak dengan sel-sel baru lagi, tapi ditukar itu sel-sel dengan makhluk yang lain, maka dalam beberapa saat kemudian tiba-tiba muka kita bisa berubah kepada kita. Dan itulah yang terjadi sebenarnya pada mujizat-mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk seperti mujizatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah sel-sel kayu menjadi sel-sel ular, maka pada saat yang cepat kemudian menjadi ular dan seterusnya. Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam dikhianati oleh muridnya, salah satu di antara muridnya ada yang mengkhianati, memberi petunjuk kepada orang Yahudi, sehingga kemudian Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sel-sel orang yang mengkhianati itu mirip dengan muka Nabi Isa, sehingga kemudian dia yang ditangkap. Karena mukanya kemudian mirip dengan muka Nabi Isa, dan dia yang ditangkap oleh orang Yahudi. Dia yang dibunuh, bukan Nabi Isa alaihissalam berganti yang disalib oleh orang Yahudi. Tapi yang disalib itu adalah muridnya yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam, karena waktu ditangkap itu mukanya sudah mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Artinya sel-sel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya kemudian menyerupai sel-sel yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika umat Yahudi dilarang keluar untuk mencari rezeki pada hari Sabtu, jadi ditetapkan kepada mereka bahwa hari Sabtu itu adalah hari untuk beribadah bagi kaum Yahudi. Tetapi ada yang mencoba-coba untuk keluar mencari rezeki pada Sabtu, ternyata banyak ikan yang dapat. Maka bagaimana dia kemudian melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya hari Sabtu itu ditetapkan sebagai hari ibadah, justru dijadikan sebagai hari kerja. Dia keluar pada larangan ikan karena dia melanggar larangan Allah. Kira-kira fasihin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ya, menjadi sel-sel monyet itu kemudian yang tadinya habis sel-selnya mati terganti dengan sel-sel monyet, maka dalam sekejap saja orang-orang yang tadi melanggar larangan Allah berubah menjadi monyet. Tetapi Bapak dan Ibu, tidak perlu kita khawatir. Nanti jangan setelah ini, jangan nanti saya berubah ketika saya menjadi orang lain. Kalau kamu yang menari saya tidak sama kepada Ibu, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak sunatillahi tabarika. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah sunatullahnya pada makhluk itu kecuali pada hal tertentu. Apa karena inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Sel-sel yang menyerupai mukanya Nabi Isa alaihissalam itu karena inayah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Tapi sel-sel yang berubah oleh makhluk itu kemudian menjadi muka yang mirip dengan monyet itu karena murka Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk yang lain Allah sudah jamin kepada kita, "Falam tajid sunnatillahi tabdila." Tidak akan terjadi hukum sunnatullah pada makhluk itu, maka tidak usah khawatir. Maka kita digigit ular anjir, lalu kita khawatir bahwa dia berubah itu hukum sunatullahnya, bahwa ular lain itu racun. Tidak akan bisa dijamin pada Allah Subhanahu wa taala. Walam tajid sunnatillahi tabdila. Bapak dan Ibu begitu menghargai Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kita akan meminta kepada makhluk yang lain seluruh hajat-hajat kita, sementara Tuhan kita yang luar biasa, yang maha kaya, yang mencipta yang luar biasa. Maka salah satu di antara kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, yang pertama adalah syahadat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Maka tempat kita bertawakal, tempat kita berlindung, tempat kita meminta, tempat kita mengadu terhadap hal-hal yang terjadi pada diri kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, maka itu lewat nabi-nabi dan rasulnya dan lewat kitab suci sebagai pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Maka kita umatnya Nabi Muhammad SAW dan manusia yang berada setelah Nabi Muhammad SAW, salah satu informasi yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada adalah memberikan informasi di mana pada saat itu manusia belum sampai pengetahuan yang jauh ke situ. Dan ada beberapa hal di dalam Al-Quran yang manusia pada saat itu belum sampai ilmu pengetahuan yang ke situ, tapi Al-Quran sudah datang memberitahukan kepada kita tentang itu. Maka banyak para ilmuwan yang masuk Islam gara-gara mendapatkan informasi itu tidak mungkin didapat kecuali pemberitahuan dari para pencipta alam semesta. Salah satu di antaranya seorang laksamana berbahasa Inggris, Bapak Ibu. Dia suatu saat dalam perjalanan, mungkin dari Inggris menuju ke Asia, tiba-tiba di atas kapalnya itu ada sebuah buku menurut dia. Lalu dia baca buku itu, dan buku itu berbicara tentang laut. Yang tidak lain buku itu adalah Al-Quran. Dia baca buku itu, lalu sampailah pembacaannya kepada surah An-Nur ayat 40 dia baca. Dia belum tahu kalau itu Al-Quran, dia belum tahu kalau itu kitab suci. Tapi bacaannya sampai mungkin dengan terjemahannya sampai kepada surah An-Nur ayat 40. Allah zulumatin fi bahrin lujiyyin yabsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yarah. Ayat itu dibaca, lalu dia tertarik dengan itu, ya, karena terjemahannya ayat itu tentang perumpamaan orang-orang kafir atau perumpamaan orang-orang yang sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaannya sama seperti samudra yang dalam. Allah Subhanahu wa taala samudra yang dalam. Dia bersama mawjud, di atasnya ada ombak. Mimpoki mawjud, di atas ombak itu ada lagi ombak. Jadi di atasnya ada ombak, tapi di atas ombak itu ada ombak. Berarti ombaknya berlapis-lapis.
Mimpoki sahabun, di atasnya itu ada awan hitam. Zulmatun ba'da qabatin. Dia permohonan orang yang sudah dipuji mati hatinya oleh Allah. Itu sama permohonannya samudra yang dalam, di atasnya ada ombak, di atasnya ada ombak, di atasnya lagi ada awan tebal yang hitam. Zulmatun qabatin. Itu adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat terjadi kegelapan. Kalaupun dia keluarkan tangannya, dia tidak bisa lihat lagi ada tangannya. Begitu gelapnya. Lalu dia bertanya, buku apa itu? Buku apa itu? Lalu salah seorang di antara awak kapal ada yang muslim, dia bilang itu adalah Al-Quran, kitab sucinya umat Islam, yang turun ribuan tahun yang lalu, mungkin 1300 salah bahasa itu atau 1400. Dan di depan nanti tidak akan sampai di negeri India. Tuhan bisa turun di situ, dan di situ banyak ulama Islam. Tuhan bisa turun untuk bertanya tentang kitab itu. Lalu dia bilang, saya bersaksi bahwa kitab ini bukan sembarang kitab. Pasti kitab ini adalah dari pencipta alam semesta. Jika 1000 tahun yang lalu orang belum ada yang mengenal laut, orang belum yang mengenal laut hanya lewat dongeng-dongeng. Mungkin seperti di Indonesia, dongeng-dongeng tentang Nyawa Kidul lah di pantai selatan. Kira-kira seperti itu saja. Belum ada yang melakukan penelitian tentang laut. Nanti ada penelitian tentang laut itu kan pada abad ke-19 orang lain. Tapi Al-Quran ini sudah lebih 1000 tahun yang lalu itu sudah bercerita tentang laut. Bahwa tempat yang tergelap itu adalah samudra yang dalam. Di situ ada ombak, di atasnya ada ombak, di atasnya ada awan yang gelap. Kegelapan bertindih kegelapan. Lalu kemudian gara-gara ayat itu dia masuk Islam. Karena apa yang diberitakan Al-Quran untuk memberitakan tentang informasi dari Tuhan tentang alam semesta ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan kepada itu. Dan setelah ada penelitian tentang laut, informasi yang disampaikan Al-Quran 1000 tahun lebih yang lalu itu tidak ada satupun yang berbeda dengan hasil penelitian ilmiah tentang laut. Dan ternyata Bapak dan Ibu, tempat yang tergelap di alam semesta ini bukan di dalam goa, bukan di dalam ruangan, bukan di tempat-tempat yang lain, tapi ternyata memang tempat yang tergelap di alam semesta ini adalah di dasar samudra. Di dasar samudra. Karena kalau kita masuk ke dalam goa, kita bawa HP masih bisa melihat, kita bawa senter masih bisa melihat kepada Ibu. Kita masuk ke dalam ruangan, kita tutup rapat-rapat tidak cahaya dari luar, tapi kalau kita membawa senter dan berbagai perangkat lainnya, kita pasti bisa melihat. Tetapi di dalam samudra, di kedalaman 1000 meter di bawah laut itu, di dalam 10 meter, itu gelap gulita. Karena apa? Air laut itu menyerap warna dan cahaya. Air laut semua menyerap warna dan cahaya. Kalau warna itu, Bapak dan Ibu, itu bertingkat-tingkat. Ada warna yang kuat berinteraksi dengan laut, ada warna yang lemah dalam berinteraksi dengan laut. Kalau kita pakai baju merah pergi berenang, lalu tenggelam di laut. Kalau di atas 30 meter, kita masih mudah untuk didapatkan. Tapi kalau sudah melewati 30 meter ke bawah, sangat sulit berpenolong untuk menolong kita. Karena warna merah sudah habis diterap oleh laut, diserap oleh laut. Tidak bisa lagi dibedakan mana yang laut, mana yang warna merah. Menyatu dengan warna laut. Warna lain juga demikian. Yang kuat itu ada dua, warna biru dengan warna oranye.
Itu sebabnya penyelam memakai, kalau bukan warna biru dipakai penyelam, karena warna biru dengan warna oranye itu warna yang terbuat untuk berinteraksi dengan air laut. Mungkin di samping kedalaman 50 meter masih bisa dilihat orang berpakaian biru atau berpakaian warna oranye. Kalau warna merah kan sampai kedalaman 50 meter sudah hilang, sudah tidak bisa didapatkan kemana. Tapi di kedalaman 1000 meter itu tidak lagi cahaya yang bisa masuk. Jadi meskipun kita bawa senter masuk ke dalam, di dalam itu habis semua, tidak ada gunanya. Karena air laut itu menyerap itu cahaya, tidak bisa kelihatan. Maka masuk ya Allah. Yang dijadikan perumpamaan terhadap orang-orang yang dikunci mati tadi oleh Allah. Itu perumpamaannya saat orang yang berada di dalam laut yang dalam. Artinya meskipun orang bawa senter masuk ke dalam yang bercahaya, meskipun bawa HP, meskipun bawa apa masuk ke dalam meter, tidak ada gunanya lagi, karena cahaya tidak bermanfaat lagi. Sama seperti itu orang yang sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah manapun yang datang untuk berikan nasihat, tidak ada yang didengar, tidak ada lagi yang didengar. Dan sudah terkunci mati hatinya, bagaimana orang yang berada di kedalaman samudra di bawah. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata di samudra yang dalam itu ombaknya memang 2 lapis. Jadi atasnya ada ombak, di atasnya ada ombak. Jadi ada ombak di dalam laut. Kalau ada dari fisik atau dari laut, nanti informasi ini lebih akurat. Ada ombak dalam laut, ada ombak di atas laut. Dan ternyata ombak di dalam laut itu jauh lebih dahsyat berbanding ombak di atas laut. Dan ombak di dalam laut yang kita tahu kan kalau pergi berenang di busuk, kita sering ingatkan hati ini harusnya tidak jelas di bawah, jadi jangan terlalu jauh. Dan kalau tahu saya selalu mengingatkan itu. Yang kita tahu karena mungkin hanya beberapa meter di bawah, yang ada hanya arus saja yang deras. Tapi di dalam 10 meter itu ombak itu sampai 100 meter ketinggian ombaknya. Maka kalau ketinggian ombak naik ke permukaan menjadi tsunami, maka bisa setinggi gunung sebagaimana terjadi pada masanya Nabi Nuh alaihi assalam. Jadi ombak dalam laut itu lebih dahsyat. Di atasnya ada ombak lagi. Di ombak di atas laut ini kalau sudah 12 meter, itu sudah peringatan dari BMKG sebagian yang pergi melaut karena sudah 12 meter. Itu 12 meter, tapi dalam laut itu bisa sampai 100 meter. Di samudra yang dalam itu biasanya karena penguapan air laut, maka membentuk awan-awan yang hitam, yang tebal. Maka informasi sampai ke Al-Quran 1000 tahun lebih. Allah Subhanahu fi bahri ujir, yatasawwar mawjud min fawqi mawjud, min fawqi sahab, zulumatun ba'du awqatin, idza akhraja lahu lam yatatarah. Jadi itu betul-betul menunjukkan bahwa betapa Al-Quran yang datang menginformasikan tentang informasi sampai dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai keilmian. Bapak dan Ibu, banyak hal-hal yang lain dan itu yang banyak menyebabkan orang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertama, bagian pertama daripada syahadat ini. Gunung misalnya, Bapak dan Ibu, Al-Quran sudah jauh menyebutkan bahwa wajibana atau tanah gunung-gunung itu adalah pasok atau pancang. Kalau bangunan yang tinggi kan biasanya dulu yang pancangnya itu. Jadi kira-kira seperti itu informasi Al-Quran. Gunung itu seperti pancang pada sebuah bangunan. Wajibana atau tanah, gunung itu adalah pancang bagi bumi ini. Jadi dulu juga orang belum ada yang meneliti tentang gunung. Nanti pada 19 orang mulai ada penelitian tentang gunung. Lalu kita kagetnya para ilmuwan bahwa ternyata informasi Al-Quran yang menunjukkan bahwa wal jibala autada, gunung itu sebagai tiang pancang bagi bumi ini, itu benar adanya. Karena dari penelitian menemukan bahwa rata-rata gunung itu
Kita buatkan saja 5:1. 5:1 kepada 1000. Jadi kalau ada 1 kilometer gunung itu naik ke atas, akar-akar di bawah itu 5 kilometer. Jadi kalau ada 1 meter naik ke atas, 1 kilometer naik ke atas, berarti akar-akar di bawah itu sekitar 5 kilometer. Jadi 5:1. Sebab tanah yang kita tempati ini, yang kita tempati bangun rumah, bangun dan sebagainya, itu kan di bawahnya air. Di bawahnya air, jadi kalau dibor ke bawah ini, biasanya akan menemukan mata air dan tidak perlu pakai mesin lagi untuk menggerakkan air itu naik, dia naik dengan sendirinya karena memang air di bawah ini, jadi agak labil. Maka gunung inilah yang dapat menembus itu tanah, menembus itu lapisan air sampai ke kerak bumi dan dia mengakar di situ, sehingga tidak mudah goyang. Jadi semakin banyak gunung hancur, itu semakin sering terjadi gempa bumi. Kalau kita menghancurkan satu persatu gunung-gunung itu dikeruk lalu dibawa, jadikan seperti reklamasi di laut. Lama kemudian tanah selesai ini semakin lama semakin mudah untuk bergoyang karena rusak akar-akarnya di bawah, seperti rusaknya akar-akar pohon. Ya, dia lagi mulai lagi pepohonan dan seterusnya. Ya. Jadi itu menancap ke bawah, melewati lapisan tanah, melewati lapisan air, sampai dia kemudian mencengkram di kerak bumi yang kuat, sehingga kemudian kita berada di tempat tanah ini tidak mudah bergoyang. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa kelak nanti ada masanya Allah akan memutus satu persatu akar-akar daripada gunung ini. Ya. Ada saatnya nanti ketika kita tidak memelihara gunung dengan baik, Allah akan putus akar-akar daripada gunung ini. Saya coba lihatkan di surah Al-Kahfi ayat 47. Wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-ardha barizah wa hasharnahu fa lam minhum ahada. Jadi kata Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 47, kelak nanti ada masanya nusayyiru al-jibala, kami patahkan itu akar-akar daripada gunung. Lalu kalian akan melihat gunung-gunung itu berjalan. Jika sudah patah akar-akar di bawah, maka terjadilah gunung berjalan, atau bahasa kerennya likuifaksi gunung. Jadi kalau dibarukan likuifaksi tanah saja sedikit saja, di beberapa tempat likuifaksi hanya contoh yang diberikan ke Tuhan hanya untuk menegur kita. Itu hanya contoh kecil saja. Sama dengan gempa, gempa itu kan hanya titik kecil saja. Kalau nanti kelihatan bumi yang dikocak. Kalau gempa kan paling di kedalaman 1 meter terjadi gempa. Ya. Itu pun sudah mungkin kita pantau kan berarti kecil. Bagaimana nanti kalau memang bumi yang
alam semesta ini. Wataran abda barisa, karena di gunung-gunung kami sudah patahkan akar-akarnya, gunung itu sudah lebih pasti, gunung itu sudah berjalan. Wataran abda barisa, kalian akan melihat bumi ini sudah rata. Semua bangunan yang dilewati oleh bumi itu hancur semua, dilimpas itu ditabrak semua sehingga bumi ini menjadi rata. Tidak ada lagi jurang, tidak ada lagi apa, semua menjadi rata. Barisa. Wahasabna pramugari minum mana. Maka setelah itu kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak ada satu pun yang kami sisa manusia yang kumpulkan. Mungkin sudah dibangkitkan kita. Setelah kita meninggal semua tertabrak oleh gunung dan sebagainya. Pada suatu saat jenazah itu baru kemudian terangkan wahasabna pramugari minum mana. Tidak ada satu pun yang tersisa bapak. Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu semua menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita meyakini dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dialah yang pantas untuk disembah, Dia yang pantas untuk kita minta pertolongan, Dia pantas kita untuk kemudian bertawakal kepadanya Bapak itu. Dan masih banyak lagi informasi-informasi berbeda tentang laut, ya, bahwa kalau nanti laut pun akan mendidih. Ya. Dan kita tidak percaya kita bagaimana mungkin laut bisa mendidih sementara di air. Tapi sebenarnya menunjukkan bahwa ternyata di bawah laut itu justru banyak mineral-mineral yang panas. Pembuatan minyak dan sebagainya ada di dasar laut dan sebagainya. Kelak nanti itu justru itu akan menjadi tsunami yang berdiri dari laut. Sekarang kalau tsunami yang datang itu masih tsunami biasa, masih dingin, tapi ada saatnya nanti suciran itu air itu mendidih dari laut naik ke daratan, panasnya bercampur. Ya karena apalagi hasil penemuan itu kan di titik pusat bumi itu panasnya sama dengan panasnya matahari, di kurang lebih panasnya sama. Sementara kita kalau masak air itu kan 100 derajat sudah begini. Di kerak bumi ini sendiri di bawah ini, itu pada titik tertentunya itu sama dengan panasnya matahari. Kalau semua itu pakai informasi-informasi berbeda tentang laut yang akan menjadi tsunami yang panas itu akan terjadi pada masanya. Oleh karena itu cepat lambatnya manusia jadi rusak itu tergantung daripada makhluk yang bernama manusia. Dan itu sudah jauh, sudah 1000 tahun lebih lama Allah sudah menunjukkan kepada kita. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat, bukan air rusak, bukan karena kuda, bukan karena kambing, bukan karena lain. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Semua rusak itu karena ulahnya sendiri manusia. Ya. Sampah-sampahnya, plastiknya semakin banyak ke laut, tidak lama kemudian nanti laut kemudian plastik, lalu kemudian kita tidak bisa lagi makan ikan dan seterusnya. Yang merusak laut adalah kita sendiri. Yang merusak gunung-gunung, yang mengikisnya, menghabisinya adalah kita sendiri. Yang menebang pohon-pohon di hutan, di gunung itu kita sendiri. Pohon-pohon yang begitu berharga, oksigennya dan sebagainya, kita tebang lalu kita kemudian tanam jagung. Ya, kalau kita turun ke hari sampai mimpiran, guru-guru itu jagung, pada jagung yang ditanam itu tidak membawa dia menjadi kaya juga. Ya. Maka kemudian cepat lambatnya alam semesta ini tidak lagi pantas untuk ditempati. Itu adalah tergantung dari makhluk yang diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menjadi khalifah, pengganti Tuhan di muka bumi untuk memelihara alam semesta ini. Oleh karena itu kita mesti mewariskan bumi ini kepada anak cucu kita dengan kita memeliharanya. Jangan sembarang membuang sampah, jangan sembarang membuang plastik yang ke laut. Beberapa pinggiran pantai sekarang ini kan sudah penuh dengan plastik. Kita saja pergi berenang di Kusuma, di pantai Kusuma dan sebagainya, sering kita mendapatkan botol-botol dan
sungainya tadi adalah bersih, banyak ikannya dan seterusnya. Sekarang airnya sudah menjadi hijau atau biru atau kemudian menjadi hitam pekat. Ya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, dulu waktu kita kecil masih enak kita main-main di sungai, main sembunyi-sembunyi batu, ya, berenang bersembunyi di setelah 20 tahun kita kembali ke kampung halaman kita, tidak ada lagi air di sungai, yang ada adalah batu-batu kering saja. Ya, terutama di Sopeng, di Sidrap, di Pindrang, yang tadinya anak-anak adalah kalau pemain-pemainnya pergi ke sungai setelah mengaji. Sekarang ini tidak ada lagi sungai yang batas lagi di tempat berenang. Semua sudah rusak kepadanya. Jadi diri kita, makhluk di sekitar kita, alam semesta ini semua adalah peradaban bersama Allah. Coba ya kepada itu. Allah menjaga bumi kita ini, itu adalah satu perjalanan. Di luar sana banyak penerbangan benda-benda yang besar. Di luar sana terkadang terjadi gelombang dingin, terjadi gelombang panas, tapi semua tertapis terus sampai di bumi kita ini. Untuk menjaga benda-benda yang berat tidak menjatuhi kita atau menciptakan atmosfer yang bisa menghancurkan satu persatu. Semua benda yang mau masuk di bumi tempat kita berpijak ini, Allah beri lapisan. Di sana banyak suara-suara yang luar biasa orang itu, tapi Allah kasih peredam lapisan bumi ini, kasih peredam suara sehingga kita tidak mendengarkan bunyi-bunyi itu. Di luar sana terkadang gelombang dingin, tapi Allah kasih pelapis semua. Oleh karena itu, pada saat nanti kalau Allah murka dengan kita, sedikit saja atmosfer itu dirobek, maka berjatuhan benda langit masuk bumi ini. Sebagaimana pada tahun yang terdahulu terjadi hujan batu yang menimpa kaum yang murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja bumi ini dirobek, peredam suara